Aku pengen tanya deh, pernah gak sih Dinda kesulitan untuk memilih outfit untuk ya ke acara-acara tertentu? Paling ini sih Kak, kalau misalnya acara yang butuh pakai high heel gitu kan, kalau kayak aku agak susah ya, capek terus takut jatuh kayak Imbang orang gitu iya, ya? gitu. Mas size-nya nomor berapa? 38. Oh 38. Pakainya wedges yang tebel. Kalau aku sih biasanya pakai wedges. Tapi bukannya tetap ya? Seimbang. Ayu istri gue kan gitu. Dulu kan gue kayak ya udahlah badan lu mau gimana aja, bodo amat gitu. Yang penting lu sehat. Tapi akhirnya karena semakin besar bagian atasnya, jadi bawahnya Kecil dan menopang. berat menopang. Akhirnya mau nggak mau ya harus. Tapi sebenarnya kalau kata mamaku ya, kalau kita yang badannya gemuk, itu kalau pakai sepatunya yang flat, itu bakal sakit. Lebih sakit. Sakit, betul. Ya kan, Ma? Iya. Kita mau tantang Dinda pakai high heel dan jalan pakai high heel. Nggak bisa, Kayak nggak bisa deh itu. Bisa nggak? Coba mana high heel mana? Pelan aja ya. Coba Bahaya belakang. loh, Dek. Ini orang bener-bener ya si Dede ya. Oh, yang segitu. Oh, itu mah. Iya. Bisa ini mah. Ini mah bisa. Ini mah hari-hari gua di rumah begini. Iya. Hari-hari gua goreng telur. Pakai begini. buat ngegorengnya kan? Cantik. Dik yang makin. Rapiin, udah. Aku tuh dulu ya, Din, pakai celana aja nggak bisa sendiri loh, Din. Oh ya. Pakai celana, pakai sepatu. Kalau nggak ada Ruben, mungkin aku nggak pernah pakai celana dan sepatu. Jadi Ruben yang pakein gue sepatu, celana tiap hari. Kalau gue habis mandi tuh Ruben udah cepet-cepet ke rumah gue pakai celana dalam, pakai apa? Ruben, Nah, maksudnya orang yang Itu lu jatuhnya nggak bisa apa pengkor. Beda ya. Tuh coba bisa nggak kalau sambil jalan? Boleh, coba ya. Hati-hati. bisa dong. Kenapa nggak bisa ya, Coba Din? jalan dong, coba jalan dong. bisa ya? Tuh kan keren. Bisa, kenapa nggak bisa? Silakan duduk. Kalau lama-lama nggak bisa Tuh. kali ya. Jadi ya memang kalau tapi sebenarnya kalau high heel tuh ya ada banyak Sentinya, iya tingginya. yang bisa bikin nyaman ya. Ya setidaknya haknya jangan terlalu kecil. Iya. Kasihan Atau nggak kamu coba high heel-nya Sarwenda deh, Swilly itu ada bagus. Udah terbukti ya. Udah terbukti karena aku aja nyaman. Oh ngerti ya? iya. Ada fotonya. Ada. Mana? Ya. Enggak di Instagram aku ada, lihat aja. Ternyata banyak komentar tentang kalian juga loh. Aku coba kita lihat yuk komentarnya apa aja sih. Apanya yang gemes terlalu menye-menye? Pasti lo. Oh, sirkus lo. Ini kayaknya Dede deh yang nulis nih. Lu ya? Apanya yang gemas gitu. Oh, jadi kadang suka ada yang nyinyir-nyinyir gitu. Iya sih. Iya. Atau kadang komentarnya ini mah nggak niat olahraga, cuma mau mesra-mesraan sama bercanda-bercandaan aja kayak gitu. Ya, memang gini, apa namanya? Kalau ngomongin tentang body gitu ya kan, bahkan nggak hanya gemuk doang, tapi ada orang yang kekurusan juga bisa menjadi bahan bully gitu. Jadi ya, Ya kalau Dede ini kurus aja gulanya 600. Emang masih hidup orang kalau gulanya berat? Hidup tuh. 600. oke. Tapi kalau kalian tipe yang suka bacain komentar netizen nggak sih? Bacain sih, kadang kesel juga, tapi ya udahlah yang tahu gimana aslinya kan kita berdua, jadi ya udah kita bodo amat gitu. Kamu umur berapa? Aku 30 Kak. 30, kamu? 24. 24? Iya. Enggak jauh. Nggak jauh. Deket.
Iya, masih 6 tahun. Nggak jauh. Iya kan? Iya. Iya, masih 6. Umur berapa? Cuma 6 tahun perbedaannya nggak jauh. Gua Lu, aja lu sama bini lu berapa tahun? 39. Oke. Nggak Nah, jauh itu, nggak jauh. Nyebrang Jadi- itu, nyebrang. Aku pengen dong coba Nyebrang pulau. baik Mehmet dan juga Dinda. Coba kalau dari Mehmet ke Dinda ungkapan hati yang sweet banget buat Dinda, coba dong. I love you and I'm so lucky to have you. Dindanya. Terima kasih selalu support untuk aku ke arah yang lebih baik gitu. Akan menikah dalam waktu dekat gak sih? Belum Masih sih. belum. Orang tua tapi udah tahu. Udah tahu. Udah tahu lo mas gede gini masa nggak kelihatan. Enggak, maksudnya mereka lebih serius gitu ya kan? Udah tahu ya? Oke, nanti kita doain ya. Amin. Mudah-mudahan sampai ke pernikahan. Amin. Amin. Kok lu ngapain lu yang Enggak, maksudnya gue tuh kalau orang nikah gue girang aja. Maksudnya jangan buat doa diri sendiri lu. Iya, enggak. Maksudnya gue kalau dia nikah nih gue girang, masa gue lagi. Sombong. Gue lagi. Sekarang kita kedatangan seorang pelawak yang Gue punya lagi. kisah untuk dibagikan ya. Siapa sih dia? Ini dia, Yadi Sembako. Ya, duduk deh. Ini Nah, nih. Dinda, Ah, Kak Mehmet iya. di sini mungkin. Iya. Iya. Biar kayak di sana. Oke. Oh iya. Ini Bang Opi di sini. Bang Opi pulang, Gi. Aneh di sini. Bang Opi sini saya. Cie. Iya. Sini ya, Itu tengah Bang ya, Yadi. di tengah. Eh, Yadi tengah ya. Pacarannya udah berapa lama? bukan ini. Di tengah ya. Aku ada artikel buat Yadi. Coba apa sih artikelnya? Ini dia. Ini bertubuh kurus, Yadi Sembako curhat sempat sakit dan kehilangan pekerjaan. Oke, jadi memang beberapa waktu lalu aku sempat bikin Yadi ada di acaraku di Deep Talk with Ruben ya. Itu banyak bercerita memang kepingin di acara itu tuh semua teman-teman yang datang, yang deket, yang bahkan mungkin udah lama nggak muncul gitu ya. Tapi kalau Yadi ini kan cukup lama sekali ya kita tidak melihat di layar kaca, itu yang akhirnya gue menjadi tanda tanya kemana anak ini gitu. Yad, bisa cerita lagi nggak sih sebenarnya semua manis yang ada di rumah ini pengen tahu Yadi ini tidak ada di TV atau dimanapun gitu ya. Ini kemarin ini apa yang Yadi lewat? Ya banyak banget ya Pak Ruben yang saya lewatin, banyak banget. Hilang lama juga saya pengen dapat income lebih, saya ada usaha-usaha yang sama teman-teman saya sebelum COVID gitu. Udah bikin usaha-usaha, nggak taunya COVID ya buyar semuanya gitu Pak Ruben. Jadi apa yang kita Tabungan-tabungan habis jadi itu iya, ya kita buat usaha itu ya. Iya, kita usahain buat berdirinya perusahaan itu kan jadi sesuatu yang menguras semuanya lah, maksudnya pikiran, tenaga, ya materi semuanya. Jadi mengharapkan dapat income yang lebih dari dari keduniaan saya gitu ya, tetapi ternyata ya kita cuma bisa rencana kan gitu yang akhirnya ada COVID, semuanya berantakan gitu, nggak ada yang bisa dikerjain, sedangkan operasional karyawan harus jalan semuanya waktu itu gitu kan. Sampai akhirnya ya saya terpaksa lah untuk melepaskan beban itu satu persatu yang ada yang sama saya lepas semuanya buat menutupi semuanya gitu. Jadi yang maksudnya lepas itu adalah barang-barang ya. Iya betul. Apa aja yang selama ia di sakit, apa aja yang akhirnya kejual semua? Ya mobil sih udah Habis. pasti mobil, terus juga rumah juga saya sempat jaminkan gitu, sampai waktu itu saya bilang sama Pak Ruben sebenarnya saya nggak mau tahu nggak pengen banget orang tahu gitu kan, jadi biarin aja kita aja, maksudnya keluarga saya yang tahu gitu. Tapi ya alhamdulillah saya nanya untuk manajemen buat anak saya, Pak Ruben langsung gua ada cara baru gitu kan, ya alhamdulillah lah sekarang masya Allah Pak Ruben
dampaknya luar biasa bagi saya juga orang tahu ya. Saya sih ambil positifnya aja, semakin orang tahu makin banyak yang doain. Banyak yang doa. Dan alhamdulillah Pak Ruben saya makin hari makin membaik gitu. Jadi Iya. semangat lagi saya jadi semangat lagi. Keren. Harus semangat terus ya. Iya. Ya. Ini nih perbedaan Yadi dulu dan sekarang ya emang cukup jauh sih gitu. Iya. Ya, Di, masih ya? Ya. Bibir dikulum itu dia. Iya bener. Sekarang dipakai Anwar tahu? Oh, parah. Dipakai Anwar gitu-gitu makanya tapi gue Lain bilang aja ya kita ke Anwar kalau lo gedek mah apa? Biarin Pak Ruben dipakai jadi tambah populer. Betul. Tambah populer kata-katanya biarin. Nah, Yadi ini sempat curhat ke Ruben tentang jadi tulis dong nama acaranya. Jadi sempat curhat di Talk with Ruben ya di MOP channel gitu ya. Gitu. Tentang pengalamannya yang pernah sampai tak sadarkan diri. Kita Pernah sampai blackout ya? nonton aja. Oke. Mungkin banyak yang pada kepengen denger langsung dari Yadi. Ya, itu yang menarik itu adalah rohnya Yadi tuh sampai udah jalan-jalan itu mungkin bisa diceritain lagi tuh ya. Ya itu akibat dari menggigil badan Jadi saya. itu bisa dibilang mati suri apa enggak itu ya? Kalau mati suri sih saya nggak pernah bilang mati suri ya, cuma Karena saya masih bernafas tapi masih bernapas. tapi nggak bangun-bangun aja. Ya yang mati suri juga kebanyakan begitu kan masih bernapas, cuman nggak sadar Iya. itu berlari. Cuman Oke, dan apa? kalau Perjalanan saya religi merasa yang- saya nggak sadar, tapi saya mah di sana kayaknya lama gitu, saya jalan-jalan tapi ternyata kata keluarga tuh baru 1 jaman lebih gitu. Jadi saya tempatnya itu nggak asing lah Bu, karena saya pernah ngeliat kota Arab gitu kan langsung kayak cuman ya kita bisa tahu itu kayak di Arab, makanya saya bilang kayak di Arab itu orang-orang pakai imamah, pakai jubah-jubah gitu. Itu yang saya temui tapi saya nggak ada yang kenal gitu kan. Nah di dalam satu perjalanan itu baru saya lagi senyum sama saya 2 orang itu ya. Jadi senyum sama saya kenal ini, saya kenal. Ya Allah ini ya almarhum Guru Zaini, Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani yang saya setiap tahun sebelum Covid itu saya pasti ingin menyempatkan hadir gitu kan, walaupun 1 hari, di sana kan kebanyakan 3 hari gitu kan ya, karena ada acara-acara Ya. untuk keluarga juga di sananya, keluarga beliau. Tapi saya menyempatkan diri 1 tahun itu 1 hari saya minta sama Allah, tapi alhamdulillah kesampaian semuanya. Dan itu saya melihat beliau senyum, sama satu lagi alhamdulillah yang masih hidup saya Gus Anom gitu kan. Jadi nah mereka senyum, mereka yang bilang, beliau-beliau yang bilang balik ya dibalik, belum waktunya balik katanya gitu. Itu sampai saat ini aja suaranya itu saya masih terngiang-ngiang aja gitu. Kayak orang mimpi keinget gitu. Kayak orang mimpi keinget terus gitu kan. Jadi tapi saya merasa saya itu suasananya terang Pak Ruben, tapi sejuk minta ampun, sejuk banget ya gitu. Saya nggak merasa di tempat yang memang nggak pernah ya diinjek gitu ya. iya tahu. nggak injek, tapi saya merasa kayak di Arab aja deh gitu. Orang-orangnya pakai imamah gitu, kan bajunya banyak kan yang putih gitu kan. Jadi itu perjalanan yang saya dapat di dalam tidak kesadaran saya. Kondisinya di rumah sakit apa di rumah, Di? Pulang dari rumah sakit. Jadi pulang dari rumah sakit baru saya ini mungkin juga di rumah sakit sempat dilakukan perawatan mereka, tapi suruh pulang. Mungkin tahu kali tadi saya gimana karena menggigilnya luar biasa. Saya juga ke dalam rumah sakitnya itu udah pakai kursi roda, dipakein kursi roda, udah nggak bisa, lemes banget deh Pak Ivan dan Pak Ruben juga. Jadi nah itulah perjalanan, walaupun tapi saya merasanya lama gitu, habis keliling-kelilingnya jauh tapi sejuk, jadi saya betah gitu di sana. Tapi saya sempat ada kagetnya kok disuruh pulang, suruh balik, emang saya ada salah apa dong? Iya kepikiran begitu, tapi kok disuruh balik gitu. Oh, nggak tahunya memang saya nggak sadar pas dengar suara itu langsung sadar, tapi saya kayak orang lagi tidur dikagetin, bangun belum connect tuh Pak Ruben. Jadi harus saya tenang dulu, ditanya sama keluarga tadi habis dari mana, kata saya juga jawabnya saya nggak tahu saya ngomong apa, tapi katanya tadi jalan-jalan ngomongnya gitu aja. Dan itu yang akhirnya pas saya tenang baru saya disuruh ingat jalan-jalan kemana, saya ingat oh iya baru keinget seperti itu. Baru ada bisa menceritakan kembali gitu. Betul. Ya,
ngelihat kamera kembali di depan Yadi gitu, ngelihat lampu lagi. Ini kan sebenarnya dunianya Yadi. Ada rasa rindu nggak? Bukannya rindu lagi kemarin, makanya pas Pak Ruben undang, walaupun buat channel di salah satu acara bukan TV, tapi saya senangnya luar biasa Pak Ruben. Makasih banyak Pak Ruben. Jadi saya sekarang diundang-undang acara gini seneng banget. Jadi timbul semangat lagi, keluarga saya juga, anak-anak saya seneng gitu ngeliatnya. Jadi bapaknya kerja lagi. kembali lagi berkarya lah buat menghibur orang, dan juga ada beberapa kerjaan Pak Ruben masuk gitu kan. Jadi sekarang untuk bulan depan udah ada. Jadi alhamdulillah. Amin. Ya Allah, semuanya Ya. dekat rahmat Allah semuanya. Ini katanya di tengah ujian yang ya dihadapin kemarin ini, kamu bersyukur sekali dengan istri, ya, dimana kesabarannya begitu besar, merawat Yadi tanpa mengeluh dan terus memberikan semangat. Nah ini dia Pak Ruben, saya yang merasa saya hikmah, saya yang bisa ambil, saya bisa balik lagi ini Pak Ruben. Mungkin banyak kesalahan saya yang belum saya selesaikan. Apalagi sama istri, sama anak-anak, dan mungkin banyak teman-teman juga yang belum saya selesaikan urusan duniawi saya. Dan mungkin Allah memberi kesempatan ini yang kedua kepada saya untuk menata hidup saya, kesehatan saya, dan yang pasti paling utama ibadah saya. Yang dulunya mungkin saya ibadahnya belentang-belentong gitu kan. Dan juga mungkin ada kesalahan dengan orang tua saya, saudara-saudara saya yang saya sadarin, atau itu yang saya harus perbaiki. Tapi ya luar biasa Mbak, terima kasih banyak Mbak Yulia sudah hadir ke Brownies. Terima kasih. Ini mungkin selama saya berteman sama Yadi baru ketemu sama Mbak Yulia hari ini ya. Mbak Yulia ini menjadi malaikat di sebelahnya Yadi. Berjuang ya sampai Yadi kembali percaya diri lagi dan bisa melewati rintangan sakitnya. Mbak Yulia pada saat melihat suami sakit ya, berbeda dari hari-hari biasanya. Pada saat itu apa yang Mbak Yulia lakukan? Sedih banget sih ngeliat dia gitu, terus tapi buat semangatin dia juga luar biasa. nggak tega aku. Apalagi waktu usaha saya ambruk gitu kan. Oleng saya Pak. Hanya keluarga aja sih yang bisa Ya alhamdulillah saya membantu. teman-teman yang membawa saya ke ini untuk ibadah lebih lagi ya. Sama ketemu Gus Anom juga saya diarahkan. Jadi lebih tenang lagi, dan apalagi keluarga sangat mendukung semuanya Pak Ruben, dari anak-anak semuanya. Saat itu ya Pak Ruben ya. Kita ada acara pas Covid bungkus semua gitu kan. Terus ada jadwal-jadwal pilkada, udah kebayang lah teman-teman kalau kita pilkada gitu kan kayak apa, tapi semuanya batal rencananya. Jadi ya itulah mungkin hikmah terbesarnya, mungkin saya dapat seperti ini diuji, dan diuji ini sangat saya anggap ini introspeksi saya, mungkin lagi pembersihan buat diri saya untuk kehilapan saya di masa lalu mungkin, atau silaturahmi saya sama orang-orang, saudara, sama teman-teman yang belum bisa saya laksanakan semuanya. Gitu. Ya, ini ada istri. Ucapin langsung dong. Ungkapan hatinya Yadi. Ya, kalau untuk ungkapan hati saya banyak merasa berdosa sama istri saya gitu kan. Ya mungkin Allah takdirkan beliau kuat, sabar menemani saya sampai saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan doanya juga buat pemirsa juga ya, alhamdulillah mudah-mudahan
saya bisa bersama-sama sampai akhir hayat. Amin. Makasih ya Mi, udah sabar ngadepin papi, terus juga selalu mensupport dalam keadaan suka, dalam senang, lagi duka, nggak senang, semuanya ditemenin sama dia, disupport sama anak-anak juga. Mudah-mudahan ya suami kamu ini bisa lebih baik lagi untuk keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat keluarga kita semua. Dan kalau kita sih berharap percaya diri Yadi balik lagi ya. Yes. Harus percaya itu. Saya ya kan? makin hari, pokoknya pas dari acara Pak Ruben itu saya timbul lagi percaya diri saya timbul lagi. Apalagi kok makin banyak yang tahu pakai di media sosial katanya apa papi viral, papi saya nggak tahu, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya sakit, saya apa nggak mau orang banyak tahu gitu kan, paling keluar. Tapi akhirnya bocor juga gitu. Tapi saya ambil hikmahnya aja, positifnya buat saya, banyak yang doain gitu Kak Ipan gitu. Jadi dunia kita kan luar biasa ya Pak Wendy. Yeah. Teman-teman semuanya alhamdulillah pada support dari Paski, dari teman-teman ustadz yang biasa tablik, dari teman-teman yang terkenal, yang sampai senior pun alhamdulillah mensupport gitu kan. Jadi timbul lagi gitu Pak Ruben. Percaya dirinya lagi ya. Percaya diri saya semangat lagi. Oke, baik. Kita masih ngobrol lagi. Ini saya yakin bisa menjadi semangat buat kalian semua ya, untuk manis yang ada di rumah ya. Kita masih mau melihat tawa dan juga candanya ya di Sembako ya. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Brownies Obrolan Manis.